Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 17 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengar akan nasihat firman Tuhan, kiranya ini mengubahkan hidup kami agar selaras dengan karakter-Mu dan melayakkan kami menerima kehidupan kekal. Kami serahkan perbaktian ini dari awal hingga akhirnya kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Allen Kaumpungan. Silahkan, Saudara Allen. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi 17 Juli 2020 berjudul Memperoleh Pengetahuan tentang Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Amsal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat, dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia. Untuk menjadi mitra kerja Allah, supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Inilah pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang yang bekerja untuk mengangkat sesama manusia. Perubahan tabiat, kemurnian hidup, efisiensi kerja, kesetiaan pada prinsip-prinsip yang benar, semuanya tergantung pada pengetahuan yang benar akan Allah. Pengetahuan ini adalah persiapan penting bagi kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Benda-benda alam yang sekarang kita pandang memberi kita hanya sekilas konsep tentang kemuliaan Firdaus. Dosa telah merusak keelokan bumi. Di atas segala sesuatu bisa terlihat bekas pekerjaan kejahatan. Namun, masih banyak tertinggal yang indah. Alam menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Allah dan melihat bukti-bukti kebaikannya. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya, sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan, puluhan juta suara alam memuji Dia. Di darat, laut, dan udara dengan warna-warninya yang mengagumkan, beragam dalam kontras, semarak dan terpadu dalam keharmonisan, kita melihat kemuliaannya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasanya kepada kita. Pepohonan melambaikan panji-panji hijaunya di sinar matahari, bunga-bunga dengan keelokan yang luar biasa menunjuk kepada penciptanya. Rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluk yang paling hina. Palung-palung laut dan kedalaman bumi menyatakan kekayaannya, segala kecemerlangan dan keindahan yang menghiasi bumi dan menerangi langit berbicara mengenai Allah. Terima kasih atas penata layanan Saudara Allen. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Kemudian, perubahan tabiat, kemurnian hidup, efisiensi kerja, kesetiaan pada prinsip-prinsip yang benar, semuanya bergantung pada pengetahuan yang benar akan Allah. Maka, jika demikian,
Pengetahuan akan Allah ini sangat penting dan bukan misteri. Oleh karena itu, siapakah Allah tersebut dan bagaimana Dia menyatakan dirinya? Membina Keluarga Sehat, halaman 379, paragraf 2, Nyonya White menjelaskan. Sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan surga. Di hadapan tahta Allah, demi kita, ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Dikatakan, Allah menyatakan dirinya melalui putranya. Artinya, Allah yang dimaksud adalah Allah Bapa. Apa buktinya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nyonya White tulis, Yesus adalah gambar wujud Allah. Sama seperti kita dan anak kita. Anak kita adalah gambar wujud kita. Karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor, Desember 16, tahun 1897, paragraf 5, yang berkata, dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Jadi, anak Allah itu mirip sekali dengan Bapanya, hampir identik. Karena memang anak Allah lahir dari Bapa di masa kekekalan. Anak yang adalah gambar wujud Bapanya. Di masa kekekalan artinya kita tidak tahu kapan itu terjadi dan bukan muncul bersamaan. Selanjutnya, dalam Kemenangan Akhir halaman 516, Nyonya White menjelaskan, Kristus, firman itu, anak Allah satu-satunya adalah satu dengan Allah, satu dalam alamiah, dalam tabiat, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di dalam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah. Yesus adalah Allah karena dia anak Allah yang Bapa peranakan. Itu sebabnya sama alamiahnya, tabiat dan tujuan. Perhatikan dalam bahasa Inggris, Nyonya White tulis begotten of God, yang artinya diperanakan dari Allah. Dan Nyonya White tidak memberikan catatan khusus bahwa harus periksa bahasa Yunani untuk arti kata begotten. Nyonya White menggunakan kata begotten berdasarkan arti dalam bahasa Inggris, yaitu diperanakan. Jadi, karena Yesus diperanakan dari Allah yang ilahi, maka alamiah Yesus sebagai anak tentunya sama dengan Bapanya. Inilah prinsip yang Allah telah tetapkan sejak awalnya. Inilah kesetaraan anak dengan Bapa. Setara karena alamiahnya sama dengan Bapanya. Namun Bapa yang selalu menjadi pusat atau acuan. Tidak heran, Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya. Kenapa Allah Bapa menyatakan diri melalui anaknya? Karena dosa tidak terpisah dari Bapa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kita terpisah dengan Allah Bapa oleh karena kejahatan kita, dosa kita. Karena itu, Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 2 menyatakan, Yesus, terang dunia itu, menyelubungi sinar kemuliaan keilahiannya dan hidup sebagai seorang di antara manusia agar mereka tanpa dihanguskan mengenal halik mereka. Karena dosa telah menceraikan manusia dari halik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana ia, yaitu Allah, dinyatakan melalui Yesus. Inilah mengapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya. Mengapa harus melalui anaknya? Masih dalam buku yang sama, dalam halaman 380 paragraf 3, Nyonya White menyatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa
menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Hal ini Nyonya White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Ada sebuah doktrin yang disebut doktrin Trinitas. Dan kita bisa lihat melalui ayat ini bahwa doktrin tersebut tidak alkitabiah. Kenapa? Karena tidak ada ayat yang berkata Allah Roh dan Allah Bapa adalah satu. Dan juga tidak ada ayat yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang mengenal Allah Roh kecuali Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa kecuali Allah Roh. Jika Alkitab berkata tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, artinya hanya anak yang mengenal Bapanya. Kalaupun saudara-saudara kita kaum Trinitas memaksakan bahwa oknum Allah Roh itu ada, tapi mohon maaf, dia tidak termasuk dalam yang mengenal Bapa, sebab hanya anak yang mengenal Bapa. Nah, dalam renungan hari ini dikutip Amsal 9 ayat 10 untuk menjelaskan pengetahuan tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Yaitu Tuhan yang dalam huruf besar. Kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh dan diterjemahkan menjadi Jehovah dalam bahasa Inggris. Perhatikan cara Nyonya White menjelaskan hubungan Bapa dan anaknya berikut ini, masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Sehat, halaman 383, paragraf 6. Perhatikan dalam bahasa Inggris. Nyonya White secara khusus Nyonya White mengutip Alkitab American Revised Version yang menggunakan kata Jehovah untuk menggantikan kata Tuhan. Kita baca dalam bahasa Indonesia, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, katanya. Nah, dalam bahasa Inggris versi American Revised Version disebutkan, Jehovah hath anointed me. Ya. Kita sambung dalam bahasa Indonesia, katakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebutkan to proclaim the year of Jehovah's favor, ya, dan untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat ini adalah ayat yang Yesus baca saat dia memasuki tempat ibadat pada hari Sabat di Nazaret, saat dia selesai atau kembali dari padang belantara setelah dia mengikuti 40 hari 40 malam berpuasa. Jadi bisa kita lihat bahwa Nyonya White menggunakan versi American Revised Version sebab dengan khusus menggunakan kata Jehovah menggantikan kata Tuhan. Kenapa? Sebab dalam buku dan pasal tersebut Nyonya White sedang menjelaskan tentang Allah Bapa, yaitu Jehovah. Benarkah Jehovah ini Allah Bapa? Kita lihat Alkitab menjelaskan, singkat, padat, dan jelas. Pertama, Mazmur 83 ayat 19 yang berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Perhatikan dalam bahasa Inggris jelas dinyatakan, that man may know that thou whose name alone is Jehovah art the most high over all the earth. Yang bernama Jehovah itu hanya satu, Engkau sajalah, whose name alone, dan dia disebut juga yang maha tinggi. Siapakah dia ini yang disebut maha tinggi? Kita baca Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Markus 5 ayat 7 ini adalah perkataan setan yang pernah berada di surga. Yang maha tinggi tersebut mempunyai anak dan namanya Yesus. Maka jelas yang maha tinggi itu adalah Allah Bapa. Mengapa penting kita pahami ini? Karena Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyatakan karakter Bapa kepada manusia. Sebab hanya anak yang sanggup menyatakan karakter Bapa. Karena hanya anak yang mengenal Bapa, dan untuk tugas ini Bapa mengurapi anaknya. Pertanyaan, apakah ada dalam Alkitab dan penjelasan Roh Nubuat tentang Allah Bapa mengutus Allah Roh dan untuk Allah Bapa mengurapi Allah Roh? Tidak ada. Inilah pentingnya Nyonya White secara khusus menuliskan Jehovah agar jelas siapa yang mengurapi Yesus. Hanya satu yang mengurapi, yaitu Allah Bapa, dan hanya satu yang diurapi, yaitu anaknya,
Yesus Kristus. Ingat, Nyonya White sedang ajarkan tentang pengetahuan yang benar tentang Allah dalam buku dan pasal tersebut. Karenanya, mau mengenal Allah Bapa dengan benar, kenali Yesus anaknya. Membina Keluarga Sehat halaman 386 paragraf 1 berkata, pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Yesus adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang diselamatkan. Itu adalah pengetahuan yang menghasilkan perubahan tabiat. Kalau pengetahuan ini diterima, itu akan menciptakan kembali jiwa itu di dalam peta Allah. Itu akan memberikan kepada manusia seutuhnya suatu kuasa rohani yang ilahi. Saudaraku dalam Tuhan, sungguh penting untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena bukan hanya harus dimiliki oleh mereka yang mau selamat, tetapi pengetahuan yang benar tentang Allah menghasilkan perubahan karakter. Dan sebagaimana pelajaran renungan sebelumnya, bahwa memiliki kesempurnaan karakter melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal. Inilah sangat pentingnya kita mengetahui dan mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah Bapa, Dia telah mengaruniakan anaknya, agar melalui anaknya kita mengenal Bapa. Tidak heran, Yohanes menuliskan dalam Yohanes 17 ayat 3, yang berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya. Jelas sekali bahwa tulisan Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Jadi, yang perlu kita kenal adalah Allah Bapa dan anaknya, yaitu karakter mereka, agar karakter Allah menjadi karakter kita, dan itu dikaruniakan melalui anaknya. Dan kita layak untuk kerajaan sorga. Inilah nasihat renungan hari ini. Apakah ada unsur Trinitas dalam hal ini? Sama sekali tidak ada. Sebab memang buku Ministry of Healing Nyonya White tulis untuk menanggapi buku The Living Temple yang ditulis oleh Dr. John Harvey Kellogg yang mengajarkan tentang panteisme dan menyusupkan Trinitas. Karena itu, Nyonya White tutup dengan pernyataan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 387 paragraf 1. Inilah pengetahuan yang Allah ajak supaya kita terima. Yang di luar itu semua adalah kesia-siaan dan kekosongan. Jika nasihat ini kurang jelas, berarti saudara perlu bergumul dan lebih banyak berserah dalam doa. Ini semua jelas sekali bahwa Allah itu adalah Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah anaknya yang Bapa peranakan. Hanya mereka berdua yang saling mengenal dengan baik, dan karenanya Allah Bapa menyatakan dirinya hanya melalui anaknya. Semua pengetahuan di luar ini adalah sia-sia dan kosong. Apa artinya? Artinya, Nyonya White menyatakan bahwa doktrin panteisme, doktrin trinitas, doktrin triun, doktrin duinitas, dan seterusnya adalah sia-sia dan kosong. Karenanya, tinggalkan. Terimalah kebenaran ini dan nikmati kemerdekaan di dalam Yesus, anak Allah. Karena yang benar dan berisi adalah hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan Dia memiliki hanya satu anak tunggal yang Bapa peranakan, yaitu Yesus Kristus. Melalui anaknya lah kita mengenal Bapa, dan yang perlu kita pelajari dan kenal adalah karakter Allah Bapa, agar menjadi karakter kita. Sebab itulah yang melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus, anak Allah yang tunggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan penting bagi kami, bahkan sangat penting, yaitu untuk mengenal Allah Bapa, khususnya karakternya, karena dengan itu kami memiliki karakter Bapa dan melayakkan kami mewarisi kehidupan kekal. Dan satu-satunya cara untuk mengenal Bapa dan menerima karakternya hanya melalui Yesus Kristus anak Allah. Kami perlu mengenal Dia dan menerima karakternya. Tuhan campur tangan agar ini menjadi bagian kami, umat-umat Allah yang setia dan sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran sejati. Tolong kami ya Bapa, hadir dalam hidup ini ya Yesus. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.